variasi deadlift dan bagian otot yang dominan terlatih. Jangan di skip dulu ya guys ya. Ini gua akan jelasin mulai dari stiff legs deadlift, Romanian deadlift, konvensional deadlift, sumo deadlift. Nah, itu dia guys. Di sini gua mulai dari stiff leg dulu ya. Nah, stiff leg itu hampir sama sih sama Romanian ya. Bedanya cuma sedikit banget. Jadi kalau stiff leg itu posisi bokongnya nggak terlalu jauh guys. Nah, dan barnya itu lebih turun daripada Romanian deadlift. Nah, kalau gerakan stiff leg ini gua nggak terlalu suka. Gua lebih suka pada Romanian. Sama-sama di hamstring juga ya guys. Gitu. Nah, gerakan ini lebih fokus ke hamstring ya. Jadi jangan gunakan otot erector spine kalian untuk menarik beban, tapi gunakan hamstring, yaitu paha belakang ya. Erector spine itu ada di tulang punggung, nanti akan gua bahas. Itu yang terkadang bikin lower back kalian sakit gitu. Nah, ini sekarang Romanian. Posisi kaki selebar bahu. Nah, badannya itu tegak lurus ya. Maksudnya tegak tapi miring, jangan sampai membungkuk. Nah, posisi barnya itu atau sticknya, jadi jangan sampai turun jauh banget. Kalau gua di lutut bagian bawah aja udah cukup guys. Nah, di posisi ini gitu. Itu udah berasa banget di hamstring. Ingat ya, jangan gunakan otot punggung untuk menarik beban, tapi lebih ke pinggul kalian. Jadi ada otot hamstring. Nah, itu yang narik. Dan ini juga jangan terlalu berat-berat banget guys bebannya. Karena yang nopang itu lower back, nopang beban. Ingat ya, boleh nambah beban tapi secara bertahap. Karena tulang spine kita itu kan bukan terdiri dari satu tulang gitu. Dia terdiri dari banyak ruas-ruas tulang. Jadi cukup rawan kena di lower back. Nanti bisa kena back pain atau saraf kejepit. Nah, posisinya ini guys, di garis biru itu. Kemiringan badan cukup di garis biru itu aja. Gua kurang tahu persis ya berapa persen, tapi kalian bisa rasakan sendiri aja. Jauhin bokongnya sampai sejauh mungkin, lalu tarik bebannya. Simpel ya. Nah, ini sekarang konvensional. Jadi ini lingkar bebannya itu kan kecil ya, jadi jarak tempuh bebannya itu jauh banget. Gua nggak terlalu suka pakai kayak gini. Memang sih berasa di quadricep ya, karena hip kita itu dan paha itu sampai paralel. Cuma kalau berat banyak diterima tekanan di lower back. Ya mungkin kawan-kawan atau teman-teman yang lain nyaman ngelakuin ya. Cuma karena gua nggak terlalu tinggi badan gua nggak suka gerakan ini. Nah, gue lebih suka foam di sini nih. Di sini bebannya 25 tambah 10 kali 2. Ya, berapa dah, lo hitung aja sendiri. 70. Bebannya 70 dan bar 20 kilo. Nah, di sini gue pakai web strap ya. Jadi yang di lengan gue tuh untuk menambah cengkraman. Jadi bisa memaksimalkan beban.
Ingat posisi start, falsafah manuver. Jadi core-nya itu di bracing ya, dikencengin core-nya. Nah, tahan. Iya. Ambil nafas dalam, tahan, simpan di core-nya. Jadi gue itu sebenarnya nggak terlalu suka gerakan deadlift guys, kecuali benar-benar waktu gue tuh mepet banget. Gue lebih suka latihan squat. Nah, di sini gua bebannya sekitar 50 tambah 40, 90 tambah bar 102, 110 ya. Nah, ternyata gue masih kuat ya. Gue udah lama, udah hampir 2 tahun nggak ngelakuin deadlift gitu. Memang jarang-jarang gue lakuin, kecuali waktu gue benar-benar sempit banget buat latihan. Karena ini super compound lah kalau dibilang ya. Di situ udah kena bagian belakang, ada trapezius, latissimus, bicep kena juga guys. Otot-otot paha juga kena. Jadi gerakan deadlift itu untuk orang-orang yang punya sedikit waktu buat latihan ya. Nah, di sini gue tambahin bebannya sekitar 10 kilo. Nah, di sini gue kasih tanda seru supaya kalian tahu. Ini sengaja nggak gue skip buat antisipasi rawan cedera. Padahal gue udah jarang latihan deadlift. Gue akan coba naikin level gue gitu. Nah, pondasi di sini masih bagus ya. Tapi coba kalian lihat. Nah, gue tuh gunain otot-otot di paha gue tuh udah nggak ngangkat lagi. Jadi ketika gue naik lagi paksa, ngangkat sih ngangkat tadi gue rasa ya. Cuma badan gue akan melengkung, jadi pondasi gue nggak bagus. Gitu, mungkin kalian pernah ngeliat deadlift sampai melengkung badannya ya. Ya kalau di pertandingan sih nggak apa-apa lah. Karena ada untungnya kalian jadi juara gitu untuk kejuaraan. Nah, di sini gua kurangin bebannya lagi. Padahal gua udah jarang latihan, sekitar 110 kilo gua masih mampu ngangkat. Gitu, mendingan dikurangin aja bebannya. Jadi ketika tadi nggak ngangkat, sudah limit powernya, udah ditaruh aja, jangan dilanjutin gitu. Nah, sekarang sumo deadlift. Nah, ini bagian-bagian otot paha juga kena ya, tapi lebih ke aduktor kena juga karena sedikit mengangkang. Nah, posisi kakinya itu lebih lebar ya daripada konvensional tadi. Dan mata lutut dan jari-jari kita itu kakinya sedikit ke samping miring. Nah, mungkin kalian pernah lihat kakinya terlalu lebar, itu akan menyebabkan licin guys. Itu gua lebih nyaman di posisi ini, falsafah manuver. Jadi ambil nafas dalam, tahan di core kalian. Jadi otomatis akan kencang pondasinya. Nah, itu namanya falsafah manuver. Jadi bracing core kalian. Iya, gua cukup nyaman di form ini guys. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya. Jadi kakinya itu terlalu lebar, itu akan mengurangi jarak gitu. Jadi range kalian itu akan sedikit yang dihasilkan dari pergerakan otot. Dan itu apabila kalian pakai kaos kaki akan licin guys. Semakin lebar kaki kalian itu akan semakin licin. Nah, kalau tadi kan di konvensional deadlift kakinya seperti ini tuh.
Jadi konvensional dengan sumo deadlift sedikit berbeda ya. Jadi kalau sumo kakinya agak lebar. Nah itu guys, pembahasan gua dan posisi-posisi gua gitu. Kalau kalian nyaman boleh dicoba. Tapi untuk yang rawan cedera jangan dilakukan ya. Dan nanti ada pembahasan lain juga tentang cara menghindari cedera pada saat latihan deadlift ya. Nanti gua akan kasih tahu. Jangan lupa share video gua dan like video gua ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sport, salam olahraga. Hossa. Red. Note, also, the spinal erectors can be a part of the target muscles, isometric contraction. The action in the hip joint is extension with adduction. The adductors adduct the hip and assist in hip extension. Keep your feet between 30 to 45 degrees out.